Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardian Putra, Tekom 23, NIM 211, 211, 231, 231, 40122, kelompok 6, shift 1, praktikum Sisdik. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mengerjakan tugas pengganti bagi modul 9, 10, dan 11. Kita mulai dari modul 9. Modul 9 yaitu tabel ASCII. Tujuan dari modul 9 ini adalah praktikan dapat mengetahui berbagai macam sistem bilangan. Praktikan dapat memahami sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Praktikan dapat menganalisa bilangan desimal, biner, oktal, serta heksadesimal dan mengonversikannya pada tabel ASCII. Perhatikan dapat memahami konsep dasar tabel ASCII. Perhatikan dapat mengubah kumpulan huruf menjadi biner dengan menggunakan tabel ASCII. Dasar teori. Desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem angka yang kita gunakan sehari-hari berdasarkan basis 10 angka berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Setiap bilangan pada sistem bilangan ini memiliki penempatan berpangkat 10. Contohnya ialah angka 1, 2, 3, 4. Angka ini dapat dipecah menjadi 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0. Atau angka 2023 yang dapat dipecah menjadi 2 kali 10 pangkat 3 tambah 0 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0. Penggunaan sistem desimal juga dapat terus dilanjutkan untuk mendapatkan angka desimal dengan menggunakan koma. Contohnya ialah 24,5 dapat dipecah menjadi 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0 ditambah 5 kali 10 pangkat minus 1. Biner. Sistem bilangan biner adalah di dalam ilmu matematika ialah sistem posisi angka yang menggunakan basis 2 dan hanya menggunakan dua simbol untuk digitnya, yaitu 0 dan 1. Dibanding dengan 10 simbol yang digunakan oleh sistem desimal, oleh karena itu angka 0 sampai dengan 10 dalam biner ya berikut: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 101, dan 1010. Penggunaan sistem biner ini sangatlah penting jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komputer yang menggunakan perangkat keras yang hanya butuh dua keadaan seperti nyala dan mati, buka tutup, positif dan negatif, dan lain-lainnya. Penggunaan hampir seluruh sistem bilangan cukup serupa, yaitu bilangan yang memiliki posisi paling kanan menggambarkan nilai basis rendah, dan nilai tersebut semakin meningkat sesuai posisinya di sebelah kiri. Contohnya ialah 1010 yang dapat dipecah menjadi 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Lalu heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah suatu sistem angka yang memiliki basis 16. Simbol yang mempresentasikan sistem bilangan ini ialah angka 10, ialah 10 angka dari 0 sampai 9 dan 6 huruf dari A sampai F. Setiap digit huruf merepresentasikan nilai desimal setelah 9, seperti D16 yang setara dengan 1310. Oktal. Sistem bilangan oktal mempunyai basis 8 dan menggunakan bilangan biner dari 0 sampai 7. Untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan oktal sering digunakan dalam pemrograman komputer karena dapat dilambangkan dengan bilangan biner bila dikelompokkan berpasangan 3. Misalnya, bilangan oktal 12 pangkat 8 dapat dinyatakan sebagai 00, 10, 002 dalam sistem biner, di mana satu setara dengan 001 dan 2 setara dengan 01, 010. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa angka awal yang setara dengan sistem bilangan desimal, heksadesimal, oktal, dan biner. Pada tabel yang di sini adalah bilangan desimal basis 10, yaitu 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, dan seterusnya. Lalu pada tabel yang ini
merupakan heksadesimal yaitu basis 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu di sini adalah bilangan oktal yaitu basis 8, yang dimana ada 00, 01, 02, 03, 04, 05, dan seterusnya. Lalu bilangan biner, contohnya 000, 000, 000, 000, 000, 01, dan seterusnya. Lalu konversi. Konversi dari bilangan desimal ke sistem bilangan lain dapat dilakukan dengan metode pembagian sisa atau metode pengurangan bertahap dengan basis sistem bilangan tujuan. Contohnya seperti ini. Bilangan biner, heksadesimal, dan oktal. Sebaliknya, dari sistem bilangan lain ke bilangan desimal dapat dikonversi dengan perkalian perpangkatan dari basis bilangan awal. Contohnya, heksadesimal ke desimal menggunakan penggali perpangkatan 16. Biner ke desimal menggunakan penggali perpangkatan 2. Oktal ke desimal menggunakan perpangkatan 8. Pangkat dari penggali untuk digit paling kanan adalah 0, dan setiap digitnya dan setiap digit berikutnya pangkatnya bertambah satu seperti ini. Tabel ASCII. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, dengan terjemahan standar kode Amerika untuk pertukaran informasi, adalah format pengkodean karakter yang paling umum untuk data teks di komputer dan internet. Dalam data yang tersandi di ASCII, standar terdapat 128 unik nilai alfabet, angka atau spesial karakter, tambahan, dan kode kontrol. Karakter dalam pengkodean kode ASCII termasuk huruf kapital, huruf kecil, A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan simbol tanda baca biasa. Dalam ASCII juga dapat terdapat karakter kontrol non-printing yang awalnya dibuat untuk menggunakan dengan terminal pencetakan mesin tik. Berikut adalah desimal binary octet dari tabel ASCII. Selanjutnya, modul 10. Pada modul 10, di sini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan digital. Tujuan dari eh, Praktiko modul 10 ini adalah praktikan dapat memahami konsep dasar bilangan biner, praktikan dapat melakukan operasi dasar bilangan biner, praktikan dapat menerapkan operasi bilangan biner di dalam sistem digital. Dasar teori, sistem bilangan yang umum digunakan sehari-hari adalah sistem bilangan desimal atau basis 10. Kata desimal berasal dari kata lain desi, yang berarti 10, karena bilangan desimal memiliki 10 simbol 0 sampai 9. Selain sistem bilangan desimal, terdapat sistem bilangan lain seperti sistem bilangan biner yang menggunakan dua simbol. Sistem bilangan oktal yang menggunakan 8 simbol, dan sistem bilangan heksadesimal yang menggunakan 16 simbol. Sistem bilangan yang telah disebutkan memiliki sistem yang sama, di mana jika sebuah digit telah mencapai simbol terbesar, maka digit tersebut akan mengulang kembali ke simbol terkecil, dan digit di sebelah kirinya akan naik satu simbol. Manusia memilih menggunakan sistem bilangan basis 10 karena manusia sering menggunakan perhitungan menggunakan jari tangan yang berjumlah 10. Namun untuk sistem digital, sistem bilangan basis 2 atau biner adalah pilihan terbaik karena sirkuit elektronik berbasis pada dua keadaan, adanya arus listrik dan tidak. Sistem bilangan desimal. Dalam bilangan desimal, basis 10, simbol-simbol yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 7, 8, dan 9. Setiap posisi digit pada bilangan desimal memiliki pengkali perpangkatan 10 yang berbeda. Contohnya adalah sebagai berikut. 2 menjadi 10 pangkat 2, 3 adalah 10 pangkat 1, 7 adalah 10 pangkat 0. Di sini 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 0. Yaitu hasil akhirnya didapatkan 200 ditambah 30 tambah 7 menjadi 237. 7 berada di posisi paling kanan atau disebut satuan. Pada posisi satuan, pengkalinya adalah 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 menghasilkan 1. Maka 7, maka 7 hanya mempresentasikan angka 7 pada posisi berikutnya. Angka 3 merupakan poluhan karena pengkalinya adalah 10 pangkat 1. 3 kali 10 pangkat 1 sama dengan 30. Terakhir, 2 berada di posisi seratusan karena memiliki pengkali 10 pangkat 2 atau 100, di mana 2 kali 10 pangkat 2 adalah 200. Maka didapatkan 200 ditambah 30 ditambah 7 menjadi hasil akhir adalah 237. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya memiliki dua simbol, 0 dan 1. Setiap posisi digit pada bilangan biner memiliki pengkali perangkat perpangkatan 2. Dalam sistem digital, bilangan biner dinotasikan dengan akhiran B atau
B kecil atau B besar. Perhatikan contoh berikut. Satu menjadi 2 pangkat 3, 0 adalah 2 pangkat 2, 1 2 pangkat 1 B adalah 2 pangkat 0. Di mana di sini 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Di mana didapatkan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 dan didapatkan hasil akhir 11D. Sama seperti sistem bilangan desimal, pangkat dari pengkali untuk digit paling kanan adalah 0. Untuk setiap digit berikutnya pangkatnya bertambah 1. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Salah satu metode untuk melakukan konversi bilangan desimal ke bilangan biner adalah dengan sebagai pembagian berantai. Sebuah angka desimal akan dibagi dua hingga habis. Urutan sisa dari hasil pembagian akan menghasilkan bilangan biner. Contohnya sebagai berikut. 43D sama dengan B. 43 dibagi 2 menjadi satu, menjadi 21. Sisanya satu. 21 dibagi 2 10, sisanya satu. 10 dibagi 2 sama dengan 5 sisanya 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisanya satu. 2 bagi 2 sama dengan satu sisanya 0. 1 bagi 2 sama dengan 0 sisanya satu. Jadi dari 43D ini kita dapatkan 10, 10, 11B. Penjumlahan bilangan biner. Operasi penjumlahan dengan bilangan biner bersifat serupa dengan penjumlahan bilangan desimal. Jika hasil penjumlahan selebih dari satu digit, maka digit berlebih akan dibawa carry ke penjumlahan selanjutnya. Perhatikan contoh bilangan desimal berikut. Apabila 11 ditambah 5, 15 ditambah 8, 5 ditambah 8 adalah 13. Satu ini adalah sebagai carry. Oleh karena itu, satu dibawa carry untuk menjadikan penjumlahan seterusnya. Dengan hasil akhir 23. Pada penjumlahan bilangan desimal, sebuah carry didapatkan dari ketika hasil sebuah operasi penjumlahan memiliki hasil yang lebih dari 9. Pada bilangan biner, carry didapatkan ketika sebuah operasi penjumlahan memiliki hasil lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Pengurangan bilangan biner. Blok bilangan biner melakukan operasi pengurangan menggunakan bilangan biner tidak bisa dilakukan secara langsung. Bilangan pengurangan harus diubah terlebih dahulu menjadi bilangan negatif menggunakan teknik 2s complement. Hal ini dapat dilakukan agar operasi pengurangan dapat dilakukan layaknya operasi penjumlahan. Contohnya seperti ini. 2s complement. 2s complement adalah membalik dua digit. Contohnya dari 0011 menjadi 1100. Ketika melakukan operasi pengurangan menggunakan 2s complement, overflow akan diabaikan pada hasil akhir. Overflow adalah digit terlebih yang melebihi jumlah digit operan. Pengkalian bilangan biner. Pengkalian bilangan biner dapat dilakukan layaknya perkalian dengan bilangan desimal, namun dengan peraturan sebagai berikut. 0 kali 0 adalah 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1 1. Contohnya 6D kali 4D, yaitu menjadi 110B dikali 100B. Pembagian bilangan biner. Operasi pembagian dengan bilangan biner dapat dilakukan layaknya pembagian bilangan desimal. Contohnya 60D dibagi 6D adalah 111100B dibagi 110B. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada modul 11. Modul 11 yaitu encoder dan decoder. Tujuan dari praktikum modul 11 ini adalah praktikan dapat mampu mengetahui apa itu decoder dan encoder. Perhatikan dapat mengetahui contoh IC yang berfungsi sebagai encoder dan decoder. Perhatikan mampu memberikan contoh encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori. Adalah rangkaian logika kombinasional dengan banyak input dan output. Di samping itu, decoder mengubah input data sebanyak n bit menjadi output sebanyak 2n data. Karena itu, decoder berfungsi untuk melakukan decoding atau menerjemahkan informasi yang disembunyikan oleh encoder. Saat proses decoding, decoder umumnya mendapatkan logika satu
di salah satu outputnya untuk membuat kode yang tepat. Untuk kombinasi output biner, n bit yang berbeda akan menghasilkan dua n bit data. Output dari decoder dihasilkan berdasarkan dari setiap masukan input binernya. Berikut tiga aplikasi penggunaan decoder yang biasa kita jumpai. A. Kode converter. B. Digunakan dalam sistem memori komputer untuk mengakses lokasi memori tertentu berdasarkan alamat yang dihasilkan oleh perangkat komputasi. C. Untuk melakukan operasi di ALU atau Arithmetic Logic Unit (CPU). Decoder digunakan untuk decoding atau memecahkan kode instruksi program untuk mengaktifkan jalur kontrol. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh decoder adalah memberikan kemudahan dalam menyatakan seven segment. Beberapa jenis decoder tersebut antara lain adalah 7LS514, 74LS155, 74LS48, 74LS138, dan lain sebagainya. Encoder. Encoder dalam sistem digital adalah sebuah sistem yang dapat merubah jumlah input sebanyak 2N ke dalam output sebanyak N. Contohnya adalah IC74148 yang memiliki 8 input, kemudian diubah menjadi 3 output. Ada dua jenis encoder yang dapat dikategorikan berdasarkan sifat encoder untuk memproses data input yang ada. Dua jenis encoder itu adalah encoder one hot dan encoder prioritas. Encoder one hot hanya bisa digunakan apabila salah satu memasukkan hanya bernilai satu pada active high dan bernilai nol pada active low. Encoder prioritas memiliki prioritas untuk setiap data inputnya. Jadi output encoder prioritas menunjukkan masukan aktif yang berprioritas tinggi. Kemudian input yang berprioritas di bawah input akan aktif dan bersifat don't care. Berdasarkan gambar 11.4, dapat dilihat X3 memiliki prioritas tertinggi, diikuti dengan X1, X2 dan X1 dan X0. Jadi saat X3 aktif, semua input selain X3 akan bersifat don't care. Kemudian output Z adalah sebagai indikator pada input yang aktif atau tidak. Lalu IC yang digunakan adalah IC 741848. IC 74148 adalah contoh dari encoder prioritas 8 ke 3 yang bersifat aktif low. Yang berarti input dan output encoder ini akan aktif saat data bernilai nol. Kemudian selain dari input 8 dan 3 output utama, encoder ini memiliki input E1 sebagai enable yang memiliki fungsi sebagai tombol on off. Apabila E1 tidak aktif, maka inputnya tidak akan terdeteksi. GS merupakan indikator dari apakah ada input yang masuk atau tidak. Lalu IC74LS47. Decoder driver 74LS47 merupakan IC TTL yang mempunyai input 4 bit, yaitu A, B, C, D, serta 3 input ekstra RBI, RBO, LT. Ketiga input ekstra tersebut diaktifkan oleh satu level rendah. Bilangan B, C, D tersebut dikodekan sehingga membentuk kode 7 segment yang menyalakan ruas-ruas sesuai pada peraga LED di dalamnya. 7 segment. 7 segment merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segment tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk membentuk angka 8 seperti ini. Dengan menggunakan huruf AF disebut dot matrix. Setiap 7 segmen ini terdiri dari satu atau dua LED. 7 segmen ini bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LED yang akan teroutput di sini. Pada LED 7 segmen jenis common anode, kaki anoda pada segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Pada LED 7 segmen jenis common katoda, kaki katoda pada semua 7 segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki anoda menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan satu terminal, negatif atau minus atau ground, sedangkan kendali signal konvensional akan diberikan kepada masing-masing kaki pada segmen-segmen. Langkah kerja pada praktikum ini adalah kita menyiapkan trainer sistem digital, hubungan kabel power pada trainer sistem kepada stop kontak, lalu dibuat rangkaian seperti ini. Sekiranya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.